Itu. Nah, ini ya berarti kita fokus kepada metode tarbiyah rabbaniyah ala Ibrahim alaihissalam. Nah, tadi saya katakan Ibrahim ini secara pribadi adalah pribadi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran, dan kemudian keluarganya termasuk keluarga yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran, dan suku bangsanya atau anak keturunannya nanti dalam hal ini Bani Israel misalnya termasuk suku bangsa yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, termasuk juga hal yang paling banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kalau dikaitkan dengan Ibrahim adalah posisi dia sebagai ayah dan kepala rumah tangga. Dan ada beberapa ayat di sini saya tidak masukkan dalam slide, tapi ada beberapa ayat nanti saya akan bacakan. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang Ibrahim dan keluarganya. Kalau lebih spesifik, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim ketika Ibrahim datang ke Mekah, dan ketika itu Ismail sudah dalam kondisi bahasa Al-Qur'annya itu as-sa'yu, balagha sa'yu. Jadi usia anak di mana anak sudah bisa dibawa orang tua beraktivitas. Maka kemudian ahli tafsir ada yang menafsirkan usia itu ya belasan lah. Ada yang mengatakan usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu usia di mana anak itu sudah mulai mengenal baik buruk begitu, tapi belum sampai usia baligh gitu. Nah, ketika itulah kemudian Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bawa Ismail sholat ke masjid begitu. Bahkan dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida, dan ingatlah ketika ketika Ibrahim membangun dasar-dasar Ka'bah wa Ismail, dan pada saat yang sama dia juga menyertakan Ismail. Jadi dari sini kita melihat bahwa Ibrahim dan Ismail sebagai ayah dan anak itu memiliki interaksi yang intens. Sampai-sampai Ibrahim itu punya metodologi, sebut demikian, ketika mendidik anak itu dengan metodologi al-qudwah gitu. Ya, jadi dia mencontohkan, meneladankan kepada anak begini begitu. Dalam hal ini dia ke masjid, dia bangun Ka'bah, dia sertakan anaknya. Dan ini mungkin jadi perhatian positif juga untuk kita-kita ya, siapapun ya, entahkah itu teman-teman dari Tendi atau teman-teman dari dosen, ketika kita melakukan pendidikan kepada anak-anak biologis kita dan anak-anak ideologis kita. Ya, salah satu metode yang mesti kita perhatikan itu adalah metode qudwah tadi gitu, atau mencontohkan. Dalam kasus Ibrahim, dia mencontohkan sholat ke masjid dan menyertakan anaknya, begitu. Ya, kemudian bukan hanya itu. Nanti kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, pada ayat ke 123, 124, 125, 126, 127, juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa. Nah, ini doa Ibrahim itu dia tujukan kepada anaknya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini dari kami sebagai sebuah ibadah. Gitu. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya Allah, Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Nah, maka doa Ibrahim ini menjadi penting begitu, apalagi ketika Ibrahim itu berdoa ditujukan kepada anak dan keturunannya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak dan keturunannya. Ibrahim mengatakan, ya Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan anak keturunanku yang akan mendakwahkan ajaranmu kepada anak keturunanku pula, yaitu rasul yang akan yatlu alaihim ayatika,
yang membacakan ayat-ayatmu, tilawah ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mentaklimkan atau mengajarkan Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa atau hati mereka, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka termasuk orang-orang yang sudah dalam keadaan ketersesatan. Dan menurut para ulama bahwa hal ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buku yang berbicara ini buku yang ditulis oleh pengajar di Al-Azhar As-Sarif. Aduh, saya lupa lagi namanya beliau itu. Beliau itu profesor dalam tarbiyah Islamiyah dan buku-bukunya banyak dikonsumsi di Indonesia. Tapi saya lupa nama beliau. Wajahnya aja yang masih teringat. Jadi beliau mengatakan bahwa doanya Ibrahim ini lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dilihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa ar-rasula, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah mereka, yakni kepada anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Dalam hal ini adalah anak keturunan dari Ismail, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, ini ayat bisa kita lihat nanti dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu mensifati anak keturunan Ibrahim dari jalur Ismail itu adalah umat al-ummiyin. Ya, umat yang ada yang menerjemahkan kata al-ummiyin di sini adalah umat yang tidak memiliki peradaban yang tinggi, tidak mengenal baca dan tulis. Ada juga yang menerjemahkan al-ummiyun di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal hidayat atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka disebut jahiliyah mereka. Apapun penerjemahan dari dua penerjemahan ini, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Ibrahim alaihissalam dengan mengutus kepada anak keturunannya seorang rasul. Dan kalau kita perhatikan, tentunya bukan hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diutus seorang rasul kepada anak keturunan Ibrahim. Ada banyak nabi dan rasul yang sebelumnya Allah utus kepada anak keturunan Ibrahim. Termasuk misalnya Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, atau bahkan nabi-nabi yang mungkin tidak familiar di telinga kita, seperti Sam'un atau Samuel dalam bahasa Ibrani, dan yang lain-lain. Semua itu Allah Subhanahu wa taala utus kepada anak keturunan Ibrahim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Ibrahim untuk meluruskan anak keturunannya. Maka nanti mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa banyak nabi dan rasul Allah turunkan kepada Bani Israel? Apakah itu menunjukkan Allah tanda kutip mencintai Bani Israel? Maka jawaban yang lebih tepat dari sekian jawaban yang disodorkan oleh para peneliti bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja utus para nabi dan rasul itu untuk meluruskan sikap anak keturunan Ibrahim yang sering melakukan pembengkokan gitu. Nah, kembali, jadi ketika kita membaca ayat-ayat Allah tentang Ibrahim ya, nah ini juga kemudian menjadi metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama tilawah. Jadi ada 3 tadi ya, tilawah, taklim, dan tazkiyah. Tilawah itu membacakan ayat-ayat Allah. Nah ini sudah bagus kita di UMJ ada pengajian tendik dan pengajian dosen dengan cara tilawah atau dibuka dengan tilawah. Nanti tentunya ditingkatkan dari tilawah ke taklim, yaitu mempelajari ayat-ayat tersebut. Nah ini yang menariknya begini, ada dalam sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Saya baca dalam buku itu ada riwayat dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab begini, kunna ta'alamnal Qur'an khamsan. Falamma alimnaha amilnaha.
Kami dulu belajar Al-Quran tuh 5 ayat, 5 ayat. Jadi ketika 5 ayat itu sudah kami pahami, maka kemudian kami amalkan. Jadi bukan kemudian dipelajari sebanyak-banyaknya, tapi kemudian tidak diamalkan. Karena sejatinya Al-Quran ini kan kalau kita telisik, Al-Quran ini kan hudal lil muttaqin. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat kedua Allah mengatakan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya orang beriman yang ingin bertakwa, maka cara dia sampai kepada takwa itu ya harus mempedomani Al-Quran. Begitu. Dan Al-Quran itu tidak diturunkan satu hari, tapi diturunkan melalui proses yang panjang begitu. Selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, dimulai di Makkah, ada ayat-ayat yang kita sebut dengan Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi, dan keumuman ayat-ayat tersebut turunnya di Makkah, dan yang kedua ada ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun pasca hijrahnya Nabi, walaupun kebanyakan turun di Madinah, tapi terkadang turun juga di Makkah, seperti ayat-ayat tentang Fathul Makkah. Nah, ayat-ayat itu kan banyak, kan nggak mungkin kita pelajari secara keseluruhan dan kita amalkan. Tapi yang kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, dikit-dikit. 5 ayat diamalkan, nanti tambah lagi, dan tambah lagi. Maka tadi ya ada 3 metodologi yang didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga mungkin positif juga untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi dimulai dari tilawah, ya kita ngajari anak-anak kita baca Quran, mengenalkan Al-Quran kepada mereka, ya kemudian taklim, bukan hanya mengajarkan secara bacaan, tapi juga nilai-nilainya, pemahaman-pemahamannya, apalagi ya, konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang takwa, apa itu takwa, berbicara tentang surga, neraka, itu kan konsep yang harus betul-betul ditanamkan dalam benak anak-anak kita. Dan kemudian yang terakhir itu bukan hanya di situ saja, tapi juga tazkiyah. Ya, jadi hatinya dan pikirnya itu juga harus ditazkiyah atau disucikan. Nah, kalau kita tarik ke konteks kita, ya ternyata yang paling penting juga itu adalah akhlak. Ya, atau kalau bahasa Imam Ghazali itu adab, gitu ya. Yang paling penting juga adalah masalah akhlak, atau dalam bahasa Imam Ghazali adalah adab. Makanya ini ada hal yang menarik nih terkait dengan fenomena kemarin. Kemarin tuh kan menurut saya ada sesuatu yang tidak beradab ya dari acara yang kita gelar pengajian, yang waktu pengajian itu pematerinya Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada Ustazah Oki, dan moderatornya kebetulan teman saya tuh, teman ngopi dan teman ketawa saya tuh, Kiai Cepu. Teman saya ketawa-ketawa. Makanya dia juga bawaannya ketawa-ketawa mulu begitu. Nah, dalam acara itu kan sebenarnya Ustadz Adi ingin mendudukkan ikhtilaf di kalangan ulama an simai al-aghniyah, tentang hukum mendengar lagu begitu. Mungkin di masyarakat kita pandangan-pandangan para fuqaha 100, 200, 300 atau 500 tahun sebelum hari ini cukup mengagetkan gitu ya, ketika misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman dari kalangan salafi ya, bahwa hukum mendengar lagu itu haram begitu ya. Bahkan teman-teman salafi sampai pada kondisi atau sampai pada posisi haram bil itlaq, haram secara mutlak begitu. Dan kita juga harus adil dalam melihat ini, memang ternyata ada di kalangan para fuqaha yang punya pandangan begitu, haram secara mutlak. Bahkan yang sangat terkenal dalam hal ini adalah fuqaha Syafi'iyah. Fuqaha Syafi'iyah.
gitu. Mereka punya pandangan bahwa mendengar lagu itu bagian dari lahwal hadis. Ya, karena di dalam Al-Qur'an ada ayat dalam surat Luqman, ada Pak Luqman juga di sini ya. Surat Luqman pada ayatnya ke-6, nih mungkin kita telaah juga lah sedikit ya. Agar semuanya bisa juga memahami. Nah, ini kelihatan ya ayatnya ya. Surat Luqman itu surat ke-31 pada ayat yang ke-6. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha khudwa ulaika lahum adzabun muhin." Ayat ini kalau kita terjemahkan, wa minan nas, dan di antara manusia itu may yashtari lahwal hadits, ada yang menjadikan, atau kata yashtari sebenarnya secara harfiah membeli gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjadikan lahwal hadits. Lahwal hadits perkataan sia-sia. Kata lahwal hadits ini sebenarnya mudhaf-mudhafun ilaih. Pertama kata lahwun dan kata hadits. Lahwun sendiri kalau kita terjemahkan adalah sesuatu yang melalaikan. Maka permainan itu disebut lahwun, atau sesuatu yang melalaikan itu disebut al-hayulhi, melalaikan. Lahwal hadits, perkataan yang melalaikan, atau biasa juga kalau dalam terjemahan-terjemahan itu dikatakan perkataan tidak berguna, ya, tidak bermanfaat. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan, wa yattakhidaha khuzwa, dan mereka kemudian menjadikan Allah atau menjadikan jalan Allah tersebut sebagai khuzwa, olokan-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang muhin, azab yang menghinakan. Nah, kata lahwal hadis di sini ini diterjemahkan bukan hanya oleh satu dua sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud menerjemahkan bahwa lahwal hadis ini adalah musik. Begitu. Nah, ini kita bisa lihat, ini misalnya tafsir Ibnu Katsir ya. Ini terjemahannya. Ini ditakwilkan sebagaimana yang ditakwilkan Abdullah bin Mas'ud sehubungan dengan makna atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 6 ini. Yang dimaksud dengan lahwal hadis ialah demi Allah nyanyian. Gitu. Ya, ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, juga pendapat Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mereka menerjemahkan lahwal hadis sebagai nyanyian atau agniya ya, atau ghina. Ya, ghina bahasa Arabnya. Ya. Ini juga Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Jarir. Kemudian dia mengutip pendapat Ibnu Mas'ud ketika ditanyakan tentang makna firman Allah, yashtari lahwal hadis, maka kemudian ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan nyanyian. Masuk suaranya. Dan Abdullah bin Mas'ud di sini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya katakan bahwa sebenarnya ketika diterjemahkan dengan nyanyian, sebenarnya ini pendapat yang juga masyhur. Bahkan tadi kita katakan ulama-ulama 100, 200 atau 500 tahun sebelum hari ini memang mereka menerjemahkannya demikian. Gitu. Tapi kan yang sangat tidak beradab itu adalah ketika mereka punya pendapat seperti ini, kemudian sampai pada level memperolok-olok Ustadz Adi misalnya, atau pendapat ulama yang membolehkan nyanyian. Bahkan ada juga beberapa postingan atau sikap yang disampaikan orang-orang yang anti itu sampai pada level mengkafirkan. Saya sendiri itu juga banjir WA serangan-serangan begitu ya, ketika saya menjelaskan hukum nyanyian menurut pandangan para ulama dan fatwa tarjih Muhammadiyah. Ada mayoritas ketika itu nggak setuju begitu.
ada teman-teman kuliah saya yang kemudian sampai pada posisi menyudutkan saya begitu. Nah, tidak sependapat itu boleh, tapi kemudian tidak beradab itu nggak boleh. Itu yang tadi saya katakan bahwa dalam pendidikan keseharian, hikmah dari kisah Ibrahim alaihissalam yang tadi kita bacakan. Jadi ketika kita mendidik, salah satu poin penting dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar kita membacakan ayat Allah, mengajarkan nilai-nilainya, tapi juga kita harus berhasil sampai pada posisi menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang beradab, anak-anak yang hati dan pikirnya itu suci gitu tanda kutip. Ya, ini kita masalah tanda kutip menurut saya masalah sepele begitu, bahwa hukum musik itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Nanti kalau kita baca misalnya ya Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, beliau mengatakan nyanyian itu boleh begitu, tapi nyanyian yang seperti apa? Jadi ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kata lahwal hadis wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Jadi kata lahwal hadis ini, kata beliau, ini ismun mushtarakun. Kalau kita belajar usul fikih nanti ada istilah ismun mushtarakun, suatu nama yang nama tersebut bisa diterjemahkan A, B, C, karena memang nama tersebut mencakupi seluruh penerjemahan atau makna tadi. Kalaulah lahwal hadis itu kita terjemahkan secara harfiah, perkataan yang tidak berguna gitu ya, atau perkataan yang melalaikan, musik bisa jadi atau nyanyian bisa jadi, tapi bisa jadi juga enggak gitu. Bahkan kalau menurut Ibnu Hazm ada yang lebih tepat dikatakan lahwal hadis daripada nyanyian, karena kalau nyanyian itu ternyata di zaman Nabi pun ada nyanyian, ada beberapa riwayat yang berbicara tentang nyanyian, dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kata Imam Ibnu Hazm, nyanyian itu udah dikenal di zaman Nabi begitu. Jadi nggak semua nyanyian haram begitu. Lahwal hadis ini lebih tepat kata Ibnu Hazm diterjemahkan, perkataan yang tidak berguna itu adalah perkataan yang menyesatkan. Misalnya ada orasi-orasi yang mengajak untuk berpaling dari Allah. Saya masih ingat dulu ada seminar di daerah Ciputat, itu pembicaranya adalah Irsyad Manji. Wah, saya ingat banget namanya itu. Dia sebetulnya perempuan, keturunan Pakistan. Lalu kemudian dia merasa terpenjara dalam tubuh kewanitaannya. Maka kemudian dia mengkampanyekan bagian dari kehendak Allah atau bagian dari bentuk rahmat Allah itu adalah kita memberikan peluang kepada orang-orang yang tanda kutip terjebak dalam tubuh yang salah ini untuk menikah dengan jenis seks yang dia dia sukailah begitu sederhananya ya. Jadi Irsyad Manji ketika itu berbicara panjang kali lebar di daerah Ciputat bahwa saya sebenarnya tidak menginginkan ini. Saya tidak menginginkan kalau saya terjebak dalam tubuh wanita, karena saya sebenarnya maskulin sekali. Tapi ini kan kehendak Allah, saya terjebak di dalam tubuh wanita. Maka atas kehendak Allah itu juga, saya sebagai seseorang yang sangat maskulin, harusnya boleh dong nikah dengan mereka yang feminin atau mereka yang wanita. Makanya Irsyad Manji itu nikah dengan wanita juga begitu. Nah, kalau orasi-orasi Irsyad Manji seperti ini, ya kita bisa paham kalau itu adalah perkataan yang tidak berguna, yang mampu menyesatkan orang dari jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut 2 jenis kelamin di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian apa yang diterjemahkan para ulama, penyimpangan seks seperti itu sebenarnya kelainan jiwa, ada penyakit hati lah kalau begitu, sudah disederhanakan. Nah, itu lebih tepat gitu diterjemahkan lahwal hadis gitu, atau orasi-orasi lain yang bisa memalingkan kita dari jalan Allah, itu lebih tepat diterjemahkan lahwal hadis. Nyanyian pun boleh jadi diterjemahkan lahwal hadis gitu. Makanya kata Ibnu Hazm, kalau kita perhatikan teks ini atau ayat ini, ketika Allah mengatakan lahwal hadis, lalu diterjemahkan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas sebagai nyanyian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya mentakyid
atau mengikat penafsirannya itu dengan lamul ta'lil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu istilah lamul ta'lil atau lam sababiyah. Jadi ada lam di sini, lam yang ketemu dengan fi'il mudhari yang menyebabkan fi'il mudhari'nya menjadi mansub wa alamatun nasbihi fathah zahira fi akhirih, yaitu lamut ta'lil liyudilla. Jadi lahwal hadisnya itu berfungsi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Artinya ini menjadi ilat. Kalau seandainya nyanyiannya itu menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya nyanyiannya tersebut atau musiknya tersebut ya haram. Tapi kalau ternyata nyanyiannya atau musiknya tidak menyesatkan, tidak membuat orang berpaling dari jalan Allah, maka kata Ibnu Hazm, berdasarkan ilat ini ya tidak haram. Hal ini juga dipertegas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Ghazali bahwa hukum musik itu bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah atau mustahab. Bagi Imam Ghazali, kalau ada musik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka musik itu hukumnya bukan lagi mubah, tapi mandub, bagus, mustahab, atau bahasa sederhana kita sunnah. Seperti irama-irama yang tadi dibacakan Ustadz Rizdi yang begitu sahdunya gitu ya, agar kita bisa mencintai Al-Quran, atau syair-syair yang biasa dibacakan orang-orang tentang taubat, tentang dosa, ya. Itu kan kalau kita dengar kita bisa menangis begitu, atau syair-syair yang menceritakan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah gitu. Itu kan membuat kita makin cinta kepada Rasulullah. Maka syair-syair seperti itu bisa jadi mustahab hukumnya gitu. Berbeda kalau syair-syairnya itu buat kita terlena, jadi galau begitu, nggak mau makan. Kalau istilah orang Melayu itu makan tak tidur tak lena begitu. Jadi dengerin lagu kemudian tiba-tiba tidur aja susah, makan jadi nggak selera begitu. Mikirin dia gitu ya, terus kemudian pengen bunuh diri aja deh begitu. Nah, lagu-lagu seperti itu ya bahaya. Itu bisa membuat kita tersesat dari jalan Allah. Maka hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, disinilah pentingnya adab, termasuk sebenarnya adab para kaum terpelajar begitu. Jadi kaum terpelajar ini juga harus bisa memanage perbedaan pandangan. Kalau Ustadz Adi aja dalam masalah khilafiyah bisa diserang sedemikian buruknya serangan itu dengan mengkafirkan Ustadz Adi, ini kan naudzubillah banget. Padahal kalau kita mau jujur ya, para ulama itu lucu-lucu kadang ijtihadnya gitu. Misalnya kalau saya mau tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di situ ada Bu Romlah saya lihat ya. Bu Romlah, yakin nggak surat Al-Falaq sama surat An-Nas itu adalah dua surat Al-Quran? Yakin nggak Bu? Yakin Pak, itu kadang-kadang dari Qul huwallahu ahad memang dibaca sampai Al-Fatihah, yakin banget. Lah kalau ada ulama yang mengatakan surat Al-Falaq bukan Al-Quran, surat An-Nas bukan Al-Quran, apa pandangan Ibu? Waduh, saya boleh mengkafirkan nggak? Harusnya sih jangan. Jangan ya. Ya udah itu ulama sesat gitu aja. Nah, yang punya pendapat itu adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Terus gimana tuh? Tapi saya baru dengar kalau ada ulama selevel ulama mengatakan itu bukan Quran. Ya, ini masalah yang biasa di dalam keilmuan dunia ilmu ya. Saya bisa nanti dilihat, ini saya coba buka Maktabah Samilah, agak lama ya, agak lelet. Saya tiap pagi itu ngajar Fathul Qadir di masjid. Jadi habis ngimami sholat, saya baca Fathul Qadir. Dalam buku Fathul Qadir itu, atau dalam buku-buku tafsir yang lain juga nanti ada keterangan, riwayat yang menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menganggap bahwa dua surat tadi bukan surat Al-Quran. Misalnya di sini kali ya, di Ad-Durrul Mansur juga saya pernah baca, ada riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud berpandangan bukan Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan ini ya, akhraja Ahmad wal Bazzar wa Tabrani wa Ibnu Mardawai min turukin sahihah
an Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud annahu kana yahki al-muawwidataini minal mushaf wa yaqul la tukhallitu al-Qur'an bima laysa minhu innahuma laysata min kitabillah innama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yata'awwadha bihima wa kana Ibnu Mas'ud la yaqra bihima. Jadi Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan beliau pernah mengatakan begini, la tukhallitu, kalian jangan campurkan Al-Qur'an bima laysa minhu, dengan sesuatu yang bukan bagian dari Al-Qur'an. Innahuma laysata min kitabillah. Kedua surat itu bukan bagian dari kitab Allah, bukan surat Al-Qur'an. Innama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayata'awwada bihima. Nabi hanya memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dengan kedua surat tersebut. Wa kana Ibnu Mas'ud la yaqra bihima, dan Ibnu Mas'ud tidak pernah membaca kedua surat tersebut. Di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud dia tidak memasukkan kedua surat tersebut. Nah, sekarang apakah kita berani mengatakan Ibnu Mas'ud telah melakukan kesesatan yang mengeluarkan dia dari agama Allah? Harusnya nggak begitu. Dan kita jangan terburu-buru begitu. Ya mungkin Abdullah bin Mas'ud punya takwilat. Ya hati-hatilah dalam masalah ini. Begitu maksud saya. Gitu. Ini nggak kelihatan tadi ya ayatnya. Apa perkataan Abdullah bin Mas'ud? Maaf tadi. Ustadz maaf. Ya memang eksekusinya nanti emang udah urusan Allah itu mah. Iya. Jadi inilah maksud saya tadi betapa pentingnya kita beradab gitu ya. Ini tadi udah kelihatan Bu ya, Bapak-bapak ya. Ini saya ambil dari Ad-Durr Al-Manthur. Jadi di sini ada riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Imam Tabrani, dan Imam Ibnu Mardawai dari jalur yang sahih, dari berbagai jalur yang sahih, periwayatan yang sahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, annahu kana yahki al-mu'awwidataini minal mushaf, ya wa yaqulu la tukhallitu al-Qur'an bima laysa minhu innahu ma laysa min kitabillah. Iya, perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa kedua surat tersebut bukan bagian dari kitab Allah. Nah, jadi kita juga kita nggak sependapat, tapi kita jangan terburu-buru kemudian memberikan stempel atau bahasanya tasnifun nas, memberikan stempel manusia, oh ini dia begini, dia begitu. Hati-hati begitu maksudnya. Boleh kita nggak sependapat, tapi jangan terburu-buru menjatuhkan kehormatan ulama lain. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu punya kitab namanya itu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Jadi dia berbicara tentang bagaimana kita harus menghormati para ulama dengan segala perbedaan pendapat kita dengan para ulama. Karena sejak zaman sahabat pun terjadi ikhtilaf di antara para sahabat, dan itu tidak menggugurkan keutamaan sahabat tersebut. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia nggak tahu jatah warisan jaddah atau nenek, tapi kan tidak membuat Abu Bakar As-Siddiq kemudian derajatnya jatuh begitu ya. Atau Umar bin Khattab, dia nggak tahu sesuatu yang simple, sederhana sekali, yaitu adab bertamu. Jadi ketika Abu Sa'id Al-Khudri bertamu, ya turukul bab salasan, dia 3 kali ngetuk pintu, nggak ada jawaban dari Umar bin Khattab, dia pulang. Setelah 3 ketukan, dia pulang. Setelah itu baru Umar bin Khattab bukain pintu. Ketika Umar bin Khattab bukain pintu, nggak ada orang, dicarilah siapa yang tadi ngetuk pintu. Akhirnya ketahuan lah bahwa yang ngetuk pintu itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Terus Umar itu mempertanyakan, kamu itu ngetuk pintu 3 kali, setelah itu kamu kabur, pergi. Gimana sih begitu ya? Kata dia, ya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ngetuk pintu itu adabnya 3 kali. Kalau nggak dijawab ya udah pulang. Oh kamu pingin berbohong atas nama Rasulullah, kata Umar. Waktu itu diriwayatkan Umar itu sampai megang kerah bajunya itu. Lalu kemudian ditengahin oleh para sahabat yang lain. Kemudian para sahabat yang lain mengatakan, iya kita mendengar kalau Rasulullah mengatakan hak untuk mengetuk pintu itu cuma 3 kali. Nah Umar nggak tahu sesuatu yang sederhana ini, padahal pada saat yang sama para sahabat tahu semua. Nah hal yang demikian kan tidak menjatuhkan posisi Umar sebagai orang yang begitu, orang rendahan, enggak. Jadi
begitulah adab dalam berbeda, bahwa sekalipun Abu Bakar, sekalipun Umar, boleh jadi mereka juga tidak mengetahui riwayat-riwayat tertentu dan hal tersebut tidak menggugurkan keutamaan mereka. Apalagi dalam hal yang ulama ikhtilaf begitu. Nah, saya masukkan hal ini sebagai bagian dari adab karena ada merespon kasus Ustadz Adi kemarin ya, biar juga ceramah kita ini kontekstual juga ya, nyambung dengan kondisi yang terjadi belakangan hari ini, dan juga sebagai sesuatu yang saya tanamkan juga ke diri saya dan kepada seluruh hadirin dan hadirat, agar kita itu satu, jangan terburu-buru dalam masalah khilafiyah, apalagi kemudian punya perkataan-perkataan buruk yang kita lemparkan atau yang kita lontarkan kepada ulama yang boleh jadi kita tidak sependapat. Karena boleh jadi ketika mereka punya pendapat itu, mereka ngerasa apa yang pendapat mereka itu sudah benar begitu, dan kita juga punya hal yang sama. Gitu. Wallahu a'lam bishawab 2040. Jadi saya simpulkan bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan keluarga, pendidikan anak, terutama ya, saya sarankan seluruh kita, marilah kita tadaburi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Tadi saya katakan, ayat-ayat dan surat-surat yang berbicara tentang kisah itu lebih dominan, lebih banyak dibandingkan ayat-ayat dan surat yang berbicara tentang fikih, bahkan berbicara tentang akidah. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu banyak kisah yang bisa kita tauladani, begitu. Termasuk diantara kisah Ibrahim bagaimana dia mendidik anak. Ibrahim ketika mendidik anak, metodologi dia yang dia tanamkan ke anaknya itu adalah qudwah, mencontohkan hal yang baik ke anak. Terutama para ayah nih. Ini kita wahai para ayah, harusnya kita menjadi orang terdepan memberikan tauladan ke anak-anak kita. Dalam hal ini misalnya bawa anak ke masjid, sholat berjamaah, bangunkan anak di waktu subuh, begitu. Ini kalau kita lihat riwayat-riwayat para sahabat juga begitu. Umar itu dia membangunkan anaknya di waktu subuh, begitu. Dan ini bukan dalam rangka melakukan pembelaan kepada ibu-ibu, bukan begitu. Tapi memang salah kalau kemudian kita lebih banyak melemparkan tanggung jawab itu kepada ibu-ibu, begitu. Dan kita ngerasa kita dengan kesibukan kita di luar sama sekali tidak berperan dan sudah diambil alih perannya oleh ibu. Nah, selanjutnya hal yang paling penting yang perlu diajarkan atau ditanamkan kepada anak itu adalah masalah adab. Kalau bahasa Imam Ghazali itu adab atau akhlak dalam istilah kita yang biasa kita gunakan dalam hari-hari. Nah, termasuk juga bagian dari adab dan akhlak itu adalah ketika kita berbeda dengan orang lain. Jangan seperti teman-teman yang kemarin-kemarin itu punya, mungkin dia sudah merasa udah paling benar, dan tidak apa-apa dia merasa musik itu haram total. Ya, ketika ada yang tidak mengharamkan secara total, ya jangan juga sampai pada level mengkafirkan, memfasikkan, menyesatkan. Nah, yang terakhir juga ke kita juga ketika kita mengatakan musik tidak haram atau nyanyian tidak haram mutlak, ya kita juga harus konsekuen atau betul-betul berpegang kepada fatwa itu. Jangan segala musik kita telan, segala nyanyian kita telan, begitu. Sampai kadang-kadang nanti saya khawatirnya nggak ingat usia, begitu ya. Udah usianya usia kiai masih goyang-goyang juga. Gawat atuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tentunya tidak bisa menggarami lautan. Di sini ada para asatid kita, para kiai kita, bunyai kita, ustadz-ustadz kita yang lebih afqah minni bikathirin. Kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah dan Rasulnya. Segala kesalahan dalam penyampaian datangnya dari saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada hadirin sekalian kalau ada kekhilafan dalam penyampaian. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan